Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2025. Bab 3552, Pengalaman Pribadi. Bab 10.066 sampai dengan bab 10.070. Xiao Churan mengantar orang tuanya ke kamar dan menenangkan mereka. Melihat kondisi yang sangat baik, pasangan itu langsung merasa lega. Mereka paling khawatir akan terluka dalam perjalanan keluar, dan juga khawatir setibanya di Pulau Pasifik Selatan, mereka akan merasa kondisi di sana terlalu keras. Namun, melihat kondisi kapal yang melarikan diri begitu baik, mereka tentu saja merasa lebih tenang. Xiao Changkun melihat sekeliling, menyentuh karpet dan perabotan di ruangan itu, lalu berkata kepada Malan, "Wah, semua barang di kapal ini bagus." Audio milik Perabotannya Sobter Channel. terbuat dari mahoni berkualitas tinggi, dan karpetnya terbuat dari wol buatan tangan yang sangat tebal. Aku ingat karpet seperti ini dari Timur Tengah, harganya puluhan ribu dolar per meter persegi. Bahkan kapal yang kami tumpangi pun dalam kondisi yang sangat baik. Ketika kami tiba di pulau di Pasifik Selatan, kondisinya pasti tidak lebih buruk. Benarkah? Malan berjongkok kaget, menyentuh salah satu sudut karpet, dan bertanya dengan heran, "Bisakah barang ini semahal itu?" Xiao Changkun mengingatkannya, "Apa kau lupa karpet yang kita lihat di Masjid Abu Dhabi? 1 meter persegi itu harganya puluhan ribu dolar AS. Menurutmu apa perbedaan antara karpet ini dan karpet itu?" "Benar," Malan berkata dengan penuh emosi, "menyentuhnya adalah hal yang baik." Sambil berkata, ia hanya bisa menghela napas. Sepertinya Ye Chen anak yang baik. Dia memang sudah meledak, tapi dia masih sangat perhatian pada kita. Xiao Changkun menghela napas, lalu berkata dengan sedikit pilu, "Apa kau tidak dengar apa yang putriku katakan? Dia menjual rumah dan mobil, lalu mengumpulkan uang tunai dan barang-barang lainnya untuk menghidupi keluarga kami yang beranggotakan 3 orang. Dia sungguh baik dan saleh." Malan juga tampak sedikit sedih. Ia menghela napas pelan beberapa kali, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Suamiku, Churan, karena Ye Chen begitu baik kepada kita, kita tidak boleh mengecewakannya." Xiao Churan Audio menatap milik ibunya dengan Sobter heran, Channel. berpikir bahwa kemanusiaannya akhirnya tersublimasi. Tanpa diduga, Malan berkata dengan serius, "Ye Chen telah bekerja keras dan berupaya keras untuk membangun situasi ini bagi kita. Kita tidak boleh membiarkan usahanya sia-sia. Dengan kata lain, kita tidak boleh memberitahu siapapun kemana keluarga kita yang beranggotakan 3 orang ini akan pergi. Begitu kita sampai di sana, kita tidak boleh memberitahu siapapun bahwa kita sudah sampai di sana. Karena begitu terbongkar, semua usaha Ye Chen bisa jadi sia-sia." Fantasi Xiao Churan yang baru saja menyala langsung hancur.
Ia menertawakan dirinya sendiri, merasa bahwa ia sudah hampir 30 tahun dan masih belum melihat kenyataan dengan jelas. Ia tahu seperti apa ibunya, tetapi ia masih berharap ibunya akan berubah. Itu hanyalah angan-angan. Ayahnya, Xiao Changkun, justru mengacungkan 2 jempol tanda setuju dan memujinya. Istriku, kau benar sekali. Di saat seperti ini, kita harus berani memotong lengan kita sendiri dan tidak boleh membiarkan usaha Ye Chen sia-sia. Sambil berbicara ia bergumam pelan. Bukankah para bajingan yang terlibat penipuan telekomunikasi itu baru-baru ini dihukum satu persatu? Begitu mereka tertangkap, tak seorang pun bisa lolos, dan semua harta keluarga akan hilang. Jika Ye Chen benar-benar menjadi penipu di masa depan, maka yang ia tinggalkan untuk kita hanyalah keuntungan ilegal. Logikanya, mereka semua harus didenda dan disita. Tetapi selama tidak ada yang menemukan kita, kita bisa tenang di Pasifik Selatan. Malan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika Ye Chen ditangkap? Apakah dia akan menyerahkan kita? Lagi pula, menjalani hukuman dapat mengurangi hukuman. Dan seperti ketika Qian Hongyan bermasalah, bukankah mereka mengatakan bahwa selama barang curian dikembalikan dan kompensasi dibayarkan, hukuman yang lebih ringan dapat diberikan? Xiao Changkun mengangguk dan berkata, aku masih percaya pada karakter Ye Chen. Karena dia sudah membuat keputusan ini, dia melarikan diri dan membiarkan kita menikmati hidup. Itu membuktikan bahwa dia pasti masih ingin melindungi kita, selama kita tidak mengekspos diri kita sendiri. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Malan menghela napas lega dan berkata cepat, sama saja, jangan biarkan siapapun tahu apapun. Xiao Churan mendengarkan ocehan orang tuanya, merasa sedih di hatinya, dan tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Dia menyadari bahwa beberapa hal dan masalah terlalu sulit dijelaskan jika dia memberitahu orang-orang di sekitarnya dengan jujur, dan mereka ragu-ragu dan malu. Sama seperti saat ini, ketika dia membawa orang tuanya pergi dari Tiongkok tanpa pamit untuk waktu yang tidak ditentukan. Audio Jika milik dia Soper mengatakan Channel. yang sebenarnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Memikirkan kekayaan Ye Chen yang triliunan dolar akan membuat mereka semakin bersemangat. Ibumu, dengan kegemarannya akan uang daripada hidupnya sendiri, tidak akan peduli jika Ye Chen dalam bahaya. Dia pasti akan menemukan cara untuk memberitahu dunia bahwa dia adalah ibu mertua Ye Chen. Ini akan membuat segalanya semakin sulit. Namun, jika dia berbohong, semuanya akan jauh lebih mudah. Dengan kebohongan ini, dia tidak perlu khawatir orang tuanya akan menahannya. Masalah terbesar dan tersulit pun akan terpecahkan dengan sangat mudah. Tiba-tiba dia teringat kebohongan Ye Chen, dan sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sekarang mengerti keputusan Ye Chen untuk merahasiakannya. Dengan merahasiakannya, segalanya akan terasa lebih mudah dipahami. Saat itu, dia akhirnya memahami situasi dan perasaan Ye Chen,
dan rasa dendam yang selama ini dipendamnya langsung sirna. Setelah meninggalkan kamar orang tuanya, Xiao Churan menemui Sun Mengmeng dan berbagi pemikirannya dengannya. Sun Mengmeng juga merasa bahwa pendekatan Xiao Churan sebenarnya lebih tepat daripada bersikap jujur. Berterus terang juga menguji sifat manusia. Jika pasangan tua itu bertekad untuk menemukan Ye Chen sebagai suami yang kaya, mereka tidak akan bisa mengawasinya. Namun, keadaan waspada tinggi ini, ditambah dengan keinginan putus asa mereka untuk menerobos pertahanan mereka, akan seperti narapidana dan penjaga penjara, terus-menerus saling berjaga-jaga, melelahkan bagi kedua belah pihak dan membuat segala sesuatunya lebih mungkin salah. Tetapi jika pendekatan Xiao Churan digunakan, pasangan tua itu tidak akan memiliki mentalitas tahanan yang dipenjara. Mereka akan melihat staf sebagai payung pelindung mereka sendiri, ingin bersembunyi di bawah perlindungannya setiap saat. Ini akan membuat semua pekerjaan berjalan lebih lancar. Maka, ia segera melaporkan masalah tersebut kepada Suster Sun, yang juga berkonsultasi dengan An Chengxi. An Chengxi awalnya terkejut ketika mendengar ini, tetapi segera tersenyum dan berkata kepada Suster Sun, tidak ada yang lebih mengenal ayah atau ibu daripada anak perempuan. Mari kita ikuti ide Xiao Churan. Di Melbourne, Ye Chen tidak tahu bahwa di mata Xiao Changkun dan Malan, ia telah berubah dari menantu yang baik menjadi pembuat Audio onar. milik Sopter Pasangan Channel. tua yang dulu memanggilnya menantu yang baik kini berharap mereka tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup mereka. Setelah keduanya bertemu, Ye Chen menyelaraskan situasi dengan Li Yalin. Setelah mendengarkan, Li Yalin berkata dengan penuh emosi, "Tuan Ye, izinkan saya jujur. Karena Nyonya Ye bersedia meninggalkan Anda. Itu berarti, pertama, keselamatannya jelas bukan masalah. Kedua, dia tentu tidak ingin Anda menemukannya. Jika Nyonya Ye disandera, mungkin lebih mudah untuk menemukannya. Tetapi dia dan pihak lain berada dalam hubungan kerjasama yang terlalu sulit." Setelah itu, Li Yalin berkata dengan serius, "Kurasa kau tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Masalah ini membutuhkan analisis yang cermat. Prosesnya lambat dan teliti, bukan keajaiban. Mungkin butuh 1 atau 2 tahun paling cepat, atau 3 hingga 5 tahun paling lama. Jika kau terlalu fokus pada hal ini, pekerjaanmu akan terhambat. Jika kau percaya padaku, serahkan saja masalah ini padaku dan fokuslah pada rencana balas dendammu. Lagi pula, Nyonya Ye meninggalkanmu dengan harapan kau bisa lebih fokus pada masalah ini. Bagaimana menurutmu?" Ye Chen mendesah dalam hati. Ia juga tahu bahwa menemukan Xiao Churan bukanlah hal yang mudah. Sekalipun pihak lain berhenti berusaha menemukan Xiao Churan, Li Yalin tetap membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk mengumpulkan petunjuk-petunjuk ini. Jika mereka menyadari ada yang tidak beres dan mencoba taktik yang sama lagi, rentang waktu kemungkinan akan semakin panjang.
pencarian penuh waktu niscaya akan membuang terlalu banyak waktu dan tenaga. Terlebih lagi, Xiao Churan mungkin tidak ingin bertemu dengannya. Jika ia juga menghindarinya, pencarian hanya akan semakin sulit. Xiao Churan meninggalkannya bukan karena marah atau kurang kasih sayang, melainkan karena ia tidak ingin menghalangi balas dendamnya. Jika ia berhasil membalas dendam, Xiao Churan mungkin akan kembali, dan dalang di balik layar bahkan mungkin akan terungkap. Namun, jika ia gagal membalas dendam, dan identitasnya tetap tidak diketahui, Xiao Churan, yang tahu bahwa ia tidak membalas dendam, niscaya akan terus bersembunyi, menunda balas dendamnya dan pencariannya terhadap Xiao Churan. Kesuksesan Ye Chen saat ini, selain dukungan rahasia orang tuanya, juga tak lepas dari gaya bertindaknya yang tegas dan lugas. Kini setelah kepergian Xiao Churan sudah pasti, betapapun sedihnya ia tak boleh menyerah dan depresi. Ia harus mengambil keputusan rasional untuk mengupayakan hasil terbaik. Maka, ia berkata kepada Li Yalin, "Inspektur Li, saya akan menempatkan ninja dari keluarga He dan Ito di bawah komando Anda. Saya juga akan menugaskan 100 prajurit elit dari Istana 10.000 Naga, dan seluruh model AI siap membantu Anda. Tolong temukan keberadaan Churan secepat mungkin." Li Yalin segera berkata, "Tidak masalah, Tuan Muda Ye. Saya akan mulai dengan petunjuk dari Australia dan Tang Sihai. Saya akan meminta orang-orang di Tiongkok melacak informasi tentang mobil-mobil ini. Setelah selesai di Australia, saya akan pergi ke Tiongkok untuk melanjutkan penyelidikan. Jangan buang waktu Anda di Australia." "Baiklah." Ye Chen menghela napas dan berkata, "Kalau begitu saya akan kembali ke Jinling. Saya serahkan pencarian pada Inspektur Li." Meskipun Ye Chen berkata demikian, ia punya pikiran lain, kembali ke Jinling untuk menemui Lin Waner. Berbeda dengan Li Yalin, seorang detektif yang selalu mengungkap misteri, kecerdasan Lin Waner terletak pada pendekatannya yang tak terduga dan tidak konvensional. Saat pertama kali tiba di Tiongkok, ia menemukan identitas aslinya yang tersembunyi hanya berdasarkan namanya. Seandainya Wu Feiyan setengah lebih pintar darinya, ia pasti sudah menemukannya dan membunuhnya sejak lama. Oleh karena itu, ia ingin bertemu Lin Waner dan melihat apakah pengalaman dan kebijaksanaannya dapat memberikan petunjuk yang berguna. Bersambung.